1,06. Nah, ini masukkan memori, ya, masukkan memori. Kita cek dulu, misalnya kalau sudah 3 kali jumlahnya harusnya 15 ya. Wah, oke, betul. Berikutnya, nilai sekarang dari nominal obligasinya kan 100.000 ya. Ini dibagi karena pada tahun yang ketiga akan menerima pelunasan utang sesuai nominalnya sebesar 100.000, maka dihitung nilai sekarangnya ya pada tahun yang ketiga. Nah, ini sama dengan 100.000 dibagi ya 1,06 pangkat 2. Oke, sama dengan dulu berapa, terus dibagi lagi 1,06 sama dengan, ya ini ya, masukkan ke dalam memori. Nah, sehingga kalau kita total, berapa totalnya? Ini mestinya adalah 100.000 ya. Ini kita lihat ya, memorinya kita keluarkan. Nah, ini ya, harusnya ini 100.000. Ini 100.000. Nah, ini ya 100.000. Ini ya 100.000. Kemudian kalau yang 100.000 di bawahnya bagaimana caranya? Nah, ini juga sama. Kalau yang di bawahnya itu berarti nilai sekarang, kalau ini kan nilai sekarang periode 3 tahun ya, tapi kalau ini nilai sekarang ya untuk periode 2 tahun ya, 1, 2. Kalau ini kan hitungannya akhir tahun 1 ya, ini ya. Akhir tahun 1 atau awal tahun 2 ya, awal tahun 3. Nah, ini adalah kalau ini juga sama, nilai sekarang dari, nah ini nilai sekarang dari 1 tahun yang akan datang, 6.000 dan 100.000. Nanti ketemunya juga sama, ya. Apa perlu kita buktikan? Enggak ya, sudah pasti seperti itu tadi ya. Nah, ini kebetulan apa namanya? Ya, ini kebetulan diterbitkan sesuai nominalnya ya di sini. Jadi tidak ada premi atau diskon ya. Masih ingat kalau diterbitkan dengan premi itu terjadi karena apa? Ya, masih ingat? Kenapa kok obligasi diterbitkan dengan premi? Ya, kenapa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Kenapa kok diterbitkan dengan premi? Ya, dengan premi itu artinya ya, kalau obligasi itu nominalnya 100.000, nanti diterbitkannya lebih dari nominalnya ya, lebih dari 100.000 ya. Kenapa ini kira-kira ya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu gimana? Kalau diterbitkan dengan diskon, kenapa? Oke ya, jadi karena ini tidak ada apa namanya, tidak ada premi ya, jadi sesuai nominal, jadi premi atau diskonnya 0 atau premi dan diskontonya 0 ya. Kalau misalkan ada premi, nanti preminya juga harus diamortisasi. Kalau ada diskon atau diskonto ya,
Nah, ini diskontonya juga nanti diamortisasi juga. Kalau ada premi itu kan maksudnya ya, si penerbit obligasi, perusahaan yang menerbitkan obligasi itu juga ada tambahan pinjaman ya dari nasabah gitu ya. Nah, tambahan pinjamannya itu nanti diamortisasi di sini. Tapi kalau menerbitkan dengan diskon itu 100.000 tapi yang diterima 90.000 ya, ada diskontonya ya 10.000. Nah, 10.000 itu dianggap sebagai beban. Tapi kan bebannya tidak ditanggung satu periode saja. Nah, ini harus diamortisasi di sini ya, dibagikan ke dalam sepanjang umur obligasi. Oke, ini itu. Nah, ini ya. Kalau diterbitkan dengan premi adalah ini syaratnya ya. Ini kan suku bunga kuponnya 6% ya. Suku bunga pasarnya, suku bunga efektifnya 3%. Kalau suku bunga pasarnya lebih rendah ya nanti akan diterbitkan dengan premi ya. Ini ada premi. Premi ini ya. Ya ini premi ini ya bisa dianggap sebagai apalah namanya, perusahaan itu ya meminjam lagi ke pelanggan ya. Ini kok bisa segini kenapa ya, karena bunganya 6%, suku bunga kontraknya 6%, suku bunga pasarnya 3% ya, sehingga harus berhak untuk dapat tambahan dana lagi dari yang membeli obligasi. Nah, ini pun juga penerimaan ini pun juga harus diamortisasi ya, diamortisasi ke sepanjang umur obligasi. Cara menghitung amortisasinya bagaimana? Nah, ini ya yang penting juga. Cara menghitung amortisasinya adalah kita harus menghitung ini ya, beban bunga dulu ini. Beban bunganya 3255 ya. 3255 itu berasal dari ini ya. Ya, silakan, ada yang mau tanya? Ya. Boleh, silakan. Halo? Boleh, silakan. Ada yang mau tanya? Atau enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan slide-nya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya? Oke. Ini 3.255 dari mana ya beban bunganya itu? Ini dari nilai sekarang obligasi ya. Nilai obligasinya ini dikalikan dengan 3%. Oke ya. Jadi misalkan di sini 3% itu 3, di sini nggak ada persennya ya. Berarti 3% kan 0,03 ya. Dikalikan dengan ini ya, 108.486. 108.486. Ini hasilnya adalah 3255 ya. 3255 ya. 3255 ya. Ini karena pembulatan aja ya. 3255. Oke. Nah, lalu amortisasinya ya 2.745 ini berasal dari mana ya? Nah, amortisasinya itu adalah cash yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar suku bunga kontrak kan 6.000 ini ya. Nah, 6.000 ini dikurangi dengan beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan. Tapi cash yang dikeluarkan adalah 6.000. Sehingga amortisasinya adalah selisihnya ya.